Bab 1171 menebas setengah penggarap besar. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Desir, Chen Fan memblokir serangan Qin Jian dengan satu serangan. Miliaran sinar cahaya dan aura yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sela-sela jari tangannya dan menghantam 9 harta karun surgawi, menciptakan suara dentang seperti logam yang saling bertabrakan. Meskipun harta karun surgawi memiliki material ilahi di dalamnya, mereka tidak dapat menahan serangan yang dilakukan dengan kekuatan jiwa setengah baru lahir dan beberapa tanda tangan muncul pada mereka. Qin Jian bahkan terkejut dengan energinya, tubuhnya didorong ke belakang saat dia menyemburkan darah. Kemudian, Chen Fan bentrok melawan 5 harta karun kuasi ilahi. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata dan melambaikan tangannya untuk mengenai 5 harta karun kuasi ilahi, mengeluarkan miliaran sinar cahaya. Sinar cahaya keemasan terbang mengelilingi langit. Harta karun kuasi ilahi itu, yang telah sepenuhnya terbangun dan begitu kuat hingga dapat melukai penggarap formasi jiwa, tidak dapat melukai Chen Fan sedikit pun ketika benda itu mengenai tangannya dan bahkan memantul kembali. Bang, 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 dalam sekejap, Chen Fan bertarung dengan 5 tetua agung satu demi satu. Mata para tetua agung itu penuh ketakutan dan mereka terlihat sangat terkejut. Harta karun kuasi ilahi mungkin bukanlah harta karun ilahi yang sebenarnya, namun tetap saja itu adalah senjata ilahi yang dibuat oleh penggarap agung. Mereka sangat tajam, karena mereka bahkan bisa membelah tubuh penggarap agung. Namun, Chen Fan telah memblokirnya dengan tangan kosong. Terbuat dari apakah tubuh pemuda ini? Sepotong emas utuh yang tidak bisa dihancurkan. Boom, boom, boom. Kidarah melonjak di angkasa, miliaran sinar cahaya bersinar dan gelombang energi yang kuat menyapu kemana-mana. Banyak penonton di dekatnya terseret oleh gelombang energi yang kuat dan mereka segera tertelan, bersama dengan kapal perang mereka. Tubuh mereka hancur dan hanya tersisa beberapa tulang dan sisa senjata mereka. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Seorang tetua dari Sekte Qiyun di wilayah planet Sanyang berkata, "Ini terlalu menakutkan. Ini adalah pertempuran paling sengit dalam 100.000 tahun terakhir." Ketika Song Yufeng menyerang Sekte Changshen, dia hanya bertarung dengan 3 tetua agung dan sedikit lebih kuat. Namun, pemuda ini menekan 7 tetua agung. 5 dari mereka memiliki harta karun kuasi ilahi dan salah satunya bahkan adalah Raja Bintang Jatuh, Qin Jian. Energi mengerikan macam apa itu? Bahkan saudara kelima Qin Jian, Pangeran Istana Apollo, tidak sekuat itu. Banyak sekte kecil telah lama mengirim orang ke tata surya. Namun, meskipun mereka telah tiba, mereka tidak berani bergerak maju karena 7 sekte besar sedang menyerang bumi, mereka hanya menonton dari luar. Dia terlalu kuat, dia sungguh terlalu kuat. Saya pikir Song Yufeng dan Qin Jian adalah kultivator paling kuat di bawah penggarap formasi jiwa, tapi sekarang, sepertinya Chen Beixuan benar-benar yang tak terhentikan. Saya mendengar bahwa dia baru berusia 40 tahun. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ya, kudengar dia mendapatkan buah dao. Saya mungkin menjadi lebih kuat dari dia jika saya bisa memakan buah dao. Ah, meskipun hukum dharma di wilayah planet terbengkalai belum lengkap, ada peluang besar yang bisa ditemukan di sini. Itu semacam berkah tersembunyi. Banyak petani berdiskusi. Yang lebih tua menghela nafas dan iri dengan keberuntungan Chen Fan, sementara yang lebih muda kagum dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Mereka semua terpesona dan berharap bisa mengambil posisinya. Harta karun kuasi ilahi adalah artefak yang digunakan untuk menjaga sekte-sekte yang tidak dapat binasa. Mereka biasanya berada di tangan para penggarap agung, bahkan para tetua agung pun tidak dapat memilikinya. Hanya ketika mereka pergi keluar untuk misi penting, para penggarap agung akan memberi mereka harta karun kuasi ilahi atau meminta para tetua untuk mengambil harta itu dari altar leluhur. Saat itu, mereka membawa 7 dari Star Ocean dan memberikan 3 kepada Qin Feng dan yang lainnya, untuk berjaga-jaga. Tetap saja, Chen Fan bertarung dengan tangan kosong dengan setengah penggarap besar yang memiliki harta karun kuasi ilahi. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Jika itu menyebar ke lautan bintang, wilayah planet di seluruh alam surgawi kecil selatan akan terguncang. Ledakan, sinar cahaya energi beterbangan dan energi suci menyebar. 7 orang mengepung Chen Fan dan terus menyerangnya. Pada akhirnya, seluruh langit retak dan pusat medan perang berubah menjadi kekacauan. Hanya energi dari harta karun kuasi ilahi yang dapat terlihat bersinar di langit.
Cermin 1000 bintang dari Sekte Wuji, belati penghancur jiwa dari Sekte Niekong, kuali langit hampa dari alam ilahi Taichu. Masing-masing dapat mengguncang lautan bintang. Banyak sekte yang tidak dapat binasa bahkan tidak memiliki harta karun ilahi, mereka hanya mengandalkan harta karun kuasi ilahi untuk menyelamatkan mukanya. Harta karun kuasi ilahi itu bahkan bisa melepaskan energi mendekati level formasi jiwa saat dipegang oleh setengah penggarap agung. Tapi Chen Fan juga sangat menakutkan. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari celah di antara jari-jarinya. Pada saat yang sama, Chen Fan menampilkan kekuatan ilahi dan mantra Dharma untuk berhadapan langsung dengan harta karun kuasi ilahi. Jari pembunuh Dewa Azuretir, pedang Ki 5 elemen primordial, tangan Grand Kinna yang terhubung. Chen Fan bahkan mengeluarkan pedang yang setara dengan harta karun surgawi dan menampilkan seni pedang Dewa Petir kuno yang tak terhentikan, pedang Dewa Petir. Retakan, saat itu, langit terbelah. Para tetua agung terlempar 100 mil jauhnya, hampir terbang keluar dari pusat medan perang. Harta karun kuasi ilahi di tangan mereka masih bersinar di area dengan radius 10.000 kaki dan bergetar seiring dengan beberapa suara mendengung, mereka tidak rusak sama sekali. Namun, darah para tetua mendidih karena energi yang menakutkan. Pedang Chen Fan pernah meninggalkan celah yang dalam pada pilar di istana ilahi asal, apalagi berurusan dengan para kultivator setengah agung biasa. Tetap bertahan, anak ini tidak tahan lagi. Setelah 4 bentrokan, harta karun surgawi itu tampaknya tidak bisa lagi berhadapan langsung dengan harta karun kuasi ilahi. Itu penuh retakan dan ada pecahan di mana-mana. Qin Jian dan yang lainnya langsung berteriak saat melihat itu. Mereka juga mengertakkan gigi. Harta karun kuasi ilahi memang sangat kuat, namun benda-benda itu seperti mesin pemompa yang membutuhkan energi dalam jumlah besar, menyedot kekuatan di dalam tubuh mereka saat bekerja. Sekalipun para tetua agung itu memiliki kekuatan Dharma yang luar biasa dan telah berkultivasi selama 50.000 tahun, mereka tetap tidak dapat menahan bentrokan hebat seperti itu. Mereka dapat bertahan sekarang hanya karena mereka yakin Chen Fan akan segera tamat. Kamu hanyalah sekelompok semut. Bagaimana kamu bisa memprediksi kekuatanku? Mata Chen Fan sangat dalam. Aura pedangnya melintas di langit, menciptakan kekacauan, membelah yin dan yang, dan menghancurkan ruang. Seni pedang Dewa Petir kuno yang tak terhentikan akhirnya bisa menunjukkan kekuatan aslinya di tangan Chen Fan, seolah-olah Raja Dewa akan menghunus pedangnya. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Ledakan, cermin 1000, bintang jatuh dari tangan Wu Hongbo dan Wu Hongbo terdorong ke belakang sambil menyemburkan darah. Levelnya yang tidak stabil terguncang lagi dan dia hampir keluar dari tahap Half Grand Cultivators. Namun, Chen Fan juga harus membayar harganya. Pedang itu, yang setara dengan harta karun surgawi, benar-benar hancur dan hancur. Membunuh. Para tetua agung lainnya segera mengepung Chen Fan setelah melihat itu dan mencoba membunuhnya sementara mata mereka bersinar terang. Namun, Chen Fan segera mengeluarkan harta karun surgawi lainnya dan bertarung dengan mereka lagi. Dia telah membunuh beberapa ratus penggarap jiwa yang baru lahir di sepanjang jalan ketika dia kembali dari planet Tianhuang. Meskipun banyak senjata telah dihancurkan, Chen Fan masih memiliki lusinan harta karun surgawi di simpanannya. Sayangnya, harta karun surgawi ini berkualitas rendah. Mereka tidak bisa menahan serangan dari harta karun kuasi ilahi sama sekali. Bahkan harta karun surgawi teratas hanya mampu menahan 5 bentrokan dengan harta karun kuasi ilahi dan akan hancur setelahnya. Chen Fan akhirnya mendengus, dan mengeluarkan sebatang besi hitam. Haha, Chen Beixuan, apakah kamu sudah menggunakan semua kartu trufmu? Mengapa kamu mengeluarkan batang besi yang rusak? Orang tua berotot itu tertawa. Sepertinya dia terlalu miskin. Dia patah hati ketika harta karun surgawinya hancur, jadi dia hanya mengeluarkan sebatang besi yang rusak. Kita bahkan tidak bisa melihat apakah ia berbentuk pisau atau pedang. Nak, apakah kamu tidak malu? Anda memang berasal dari planet yang ditinggalkan dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kamu hanya pantas menjadi pelayan keponakanku. Orang tua kurus itu mencibir. Saudara Chen, jika kamu kekurangan harta, aku bisa memberikan 18 milikku. Mengapa kita harus bertarung? Qin Jian tersenyum. Itu benar-benar batang besi yang rusak. Penuh dengan karat hitam dan hijau. Chen Beixuan akan menjadi dewa ilahi untuk memerintah wilayah planet. Dia bahkan tidak punya senjata yang bisa dia dapatkan dengan mudah.
Para penggarap lain di sekitar juga melebarkan mata mereka. Itu benar, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Sekte Qiyun dapat mengambil 100 harta karun surgawi kapanpun kita mau. Dia adalah dewa ilahi, tapi dia menggunakan batang besi yang rusak untuk bertarung. Apakah dia memiliki keinginan mati? Tetua dari Sekte Qiyun menggelengkan kepalanya. Apakah itu senjata ilahi yang spesial? Seseorang menebak, namun orang-orang di sekitarnya langsung menertawakannya. Senjata ilahi macam apa yang rusak seperti itu? Batang besi hitam itu penuh karat dan terlihat sangat menyedihkan. Bahkan penggarap yayasan pendirian tidak akan menggunakan senjata ilahi seperti itu dan akan memberikannya kepada para pengemis. Selain itu, meskipun itu adalah senjata ilahi, lalu apa? Ada 5 harta karun kuasi ilahi di sana dan tidak akan ada gunanya tidak peduli apapun senjata ilahi yang digunakan Chen Fan. Bahkan orang-orang di bumi, termasuk murid Sekte Qiyong Utara, merasa sedikit malu. Bahkan seorang pengemis pun tidak akan menggunakan batang besi rusak itu. Bagaimana itu bisa digunakan untuk bertarung? Para tetua itu masih mengejeknya. Tapi Chen Fan sudah mendengus. Diam. Kekuatan esensi dewa yang sangat kuat dimasukkan ke dalam senjata dewa itu. Detik berikutnya, karat hijau pada batang besi hitam langsung menghilang dan bilah hitamnya menjadi berkilau. Energi mengerikan yang tak terbayangkan muncul dari pedang tua itu. Ledakan, petir biru yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan petir 5 warna muncul di luar pedang yang patah pada saat itu. Itu bukan hanya hukum dharma, tetapi juga energi yang membawa hukum surga. Orang-orang merasa seolah-olah ada dewa setinggi 10.000 kaki yang menjulang. Di depan mereka, cahaya dewa yang mengerikan memenuhi alam semesta dan ruang di dekatnya, seolah-olah matahari lain akan terbit di luar bumi dan menyinari dunia. Semua orang gemetar karena sinar cahaya menyilaukan yang menakutkan. Pedang patah itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan 5 harta karun kuasi ilahi lainnya, itu seperti bayi di depan orang dewasa. Ini adalah, banyak orang melebarkan matanya. Beberapa orang tua bahkan tampak ketakutan. Qin Jian, Fu Yan dan yang lainnya juga terkejut, mereka segera mengaktifkan harta karun kuasi ilahi mereka dengan kekuatan penuh untuk mundur. Tapi sudah terlambat, retakan, Chen Fan menebas mereka dengan pedang patah. Bentuk keempat dari pedang ilahi guntur, memecahkan cakrawala. Langit retak karena tebasan itu. Retakan sepanjang 10.000 mil muncul, memanjang dari Chen Fan, lalu melewati para tetua agung, langsung keluar angkasa. Banyak pembudidaya di dekatnya terkena aura pedang dan segera hancur berkeping-keping. Di antara 7 tetua agung, tubuh 2 di antara mereka telah terkoyak. Garis darah muncul di dahi mereka dan mereka terbelah 2 oleh pedang Chen Fan, tepat di tengah. 5 lainnya juga terluka. Semuanya tampak ketakutan, harta karun kuasi ilahi mereka menjadi redup dan mulai merengek, sepertinya telah rusak parah. Dia membunuh dan melukai setengah penggarap besar dengan satu tebasan. F***K, apakah dia benar-benar manusia? Mata para penggarap yang hadir muncul. Tebasan Chen Fan terlalu menakutkan. Di antara 7 tetua agung yang mengepungnya, Fu Yan dan Wu Hongbo langsung terbunuh, jiwa surgawi dan jiwa yang baru lahir mereka juga dihancurkan oleh serangan, Cracking the Firmament. Fu Yan tidak memiliki harta karun ilahi di tangannya dan Wu Hongbo sudah terluka parah sebelumnya. Jadi mereka berdua adalah orang pertama yang meninggal. Sisanya memiliki harta karun ilahi atau banyak harta karun dharma pengganti seperti Qin Jian. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika Chen Fan mencabut pedangnya. Mereka dengan cepat mundur ketika mereka melepaskan 8 harta karun dharma pertahanan, membayar harga karena harta karun dharma mereka dihancurkan dan diri mereka sendiri terluka untuk melarikan diri dari tebasan Chen Fan. Bagaimana mungkin? Kakak Fu dan kakak Wu benar-benar mati. Wanita cantik berbaju istana masih belum bisa tenang. Peta alam semesta sungai gunung dari Sekte Fuyao dikenal memiliki kekuatan pertahanan terbaik di antara harta karun kuasi ilahi, meskipun peta itu tidak bagus dalam menyerang. Dia adalah orang yang paling sedikit menderita dampak di antara mereka semua, semuanya berkat peta. Namun melihat Fu Yan dan Wu Hongbo telah meninggal, wajahnya menjadi pucat dan tubuh montoknya sedikit gemetar. Mereka adalah setengah penggarap agung dan tetua agung dari sekte yang tidak dapat binasa. Sekte besar bahkan tidak memiliki banyak penggarap seperti mereka, tetap saja, mereka telah dibunuh oleh Chen Fan dengan satu tebasan. Mereka tidak dapat menggunakan jimat ilahi pengganti lagi setelah mencapai level mereka.
Jimat ilahi pengganti harus ditarik oleh penggarap agung formasi jiwa dengan darah ilahi hati agar bisa efektif pada setengah penggarap besar. Penggarap formasi jiwa mana yang bersedia memberikan kerja kerasnya selama ribuan tahun untuk membuat harta karun atau jimat ilahi, kecuali untuk putra terdekatnya. Senjata apa yang ada di tangan anak itu? Mengapa hal itu membuatku gemetar ketakutan dari lubuk jiwaku? Itu hampir merusak harta karun kuasi ilahi. Mata lelaki tua berotot itu bersinar terang dan dia menatap senjata dewa di tangan Chen Fan. Meskipun artefak-artefak itu disebut harta karun kuasi ilahi, bahan-bahannya sebenarnya sebanding dengan yang digunakan pada harta karun ilahi yang asli, dan artefak-artefak itu dibuat dengan emas yang tidak bisa dihancurkan. Mereka sama sekali tidak memiliki dewa di dalam yang bisa menjadi roh artefak nyata untuk menekan atau menjaga sekte untuk membantu penggarap besar formasi jiwa. Tetapi berbicara tentang ketajaman dan kekerasan, mereka sama kokohnya dengan harta karun ilahi. Saat itu, Chen Fan telah merusak beberapa harta karun kuasi ilahi itu dengan satu tebasan. Meski hanya ada beberapa retakan yang tidak menimbulkan kerusakan besar, namun tetap saja membuat lelaki tua berotot itu merasa ketakutan. Saya tidak punya ide, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat itu hanya sebatang besi yang patah. Mengapa saat ini kekuatannya begitu kuat? Ini jelas bukan harta karun ilahi atau harta karun kuasi ilahi, itu bahkan lebih tajam dari harta karun ilahi. Apa yang sedang terjadi? Ada kilau ungu di mata sesepuh sekte Matahari Iblis. Dia melihat pedang yang patah itu dengan keserakahan dan sedikit ketakutan. Apapun itu, kita tidak bisa menjatuhkannya. Qin Jian berbisik dengan wajah pucat. Kekuatan Chen Fan benar-benar di luar imajinasi mereka. Wu Hongbo dan Fu Yan keduanya adalah setengah penggarap besar dan Wu Hongbo bahkan memiliki harta karun kuasi ilahi. Meski begitu, mereka dibunuh oleh Chen Fan dengan tebasan. Itu sebagian besar karena senjata dewa di tangan Chen Fan terlalu tajam, bahkan bisa merusak harta karun kuasi ilahi. Kekuatan dharmanya yang menggemparkan dunia juga menakutkan. 5 tetua agung lainnya mungkin selamat, tetapi mereka semua terluka. Hanya wanita cantik dalam gaun istana yang selamat, karena dia bersembunyi di dalam Mountain River Universe Map ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, hanya tersisa 5 orang. Berapa banyak lagi tebasan dari Chen Fan yang bisa mereka tahan? Semua orang menjadi ketakutan saat memikirkan hal itu. Pedang ilahi, ayo, teriak Qin Jian. Fu Yan meninggal tepat di depan matanya. Dia tidak peduli lagi dengan hal-hal di bumi. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang ilahi Yaoyang. Desir. Seberkas cahaya keemasan ditembakkan dari bumi. Ketiga pangeran ilahi dari istana Apollo langsung berada dalam bahaya begitu mereka dibiarkan tampaknya. Mereka dikepung oleh bayi ilahi 9 lubang dan 6 iblis, salah satu dari mereka langsung mati dan 2 lainnya dengan cepat melarikan diri. Saudara Chen, ada kesalahpahaman di antara kita. Mengapa kita tidak duduk, minum teh, dan membicarakannya secara detail? Qin Jian tersenyum ramah. Dia tidak merasa aman sama sekali, bahkan ketika memiliki harta karun kuasi ilahi. Beberapa tetua agung lainnya, termasuk lelaki tua kurus itu, juga tersenyum lebar yang juga terlihat seperti sedang menangis. Mereka adalah tetua agung dari sekte ilahi, yang lebih unggul dari naga. Kapan mereka pernah melepaskan martabatnya untuk bertindak patuh di depan musuh sebelumnya? Belum lagi ia bahkan merupakan penduduk lokal dari planet Tandus. Bagaimanapun juga, Chen Fan terlalu kuat dan taktiknya terlalu sulit dipercaya. Mereka tidak ingin menjadi musuh Chen Fan lagi, setidaknya untuk saat ini. Yuan Yi juga ketakutan. Dia dengan cepat melarikan diri dari bumi dengan Blue Sky Divine Blade dan melesat menuju jauh ke alam semesta. Sangat terlambat, Chen Fan menjulurkan jarinya dan membuat Yuan Yi yang melarikan diri meledak. Hanya pedang ilahi langit biru yang mengeluarkan suara sedih dan melanjutkan jalur pelariannya dengan suara mendengung. Lalu, Chen Fan menebas lagi dengan pedang di tangannya. Memecahkan cakrawala, bentuk keempat dari pedang ilahi guntur yang dia lakukan sebanding dengan dewa guntur kuno. Kekuatan jiwa setengah baru lahirnya yang menakutkan sedang mengendalikan senjata dewa. Meskipun pedang itu patah, kekuatannya masih sangat kuat. Tidak, beberapa tetua agung berteriak ketakutan. Tapi itu tidak ada gunanya. Tebasan itu membelah alam semesta dan memecahkan langit sekali lagi. Tebasan tak terlihat itu bahkan menghantam bulan dan menciptakan tanda 1000 mil di permukaan. Langit terkoyak, yin dan yang terbelah,
seolah-olah dewa petir kuno dengan kepala naga dan tubuh manusia ada di sana, mengendalikan nasib manusia dengan memisahkan hidup dan mati dengan satu tebasan. Ledakan, beberapa harta karun kuasi ilahi dirobohkan oleh Chen Fan. Kali ini, tetua dari Sekte Matahari Iblis tidak dapat melarikan diri dan terbelah dua oleh tebasan Chen Fan. Harta karun kuasi ilahi dari Sekte Matahari Iblis yang ia kendalikan, pot iblis penelan langit, menjerit dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, yang kemudian melesat menuju jauh ke alam semesta. Grand Elder lainnya meninggal. Itu hanyalah permulaan. Tidak peduli bagaimana orang lain memohon, mengancam, atau mencoba melarikan diri, Chen Fan tetap terlihat bertekad, tidak mempedulikan mereka sama sekali. Tebasan ketiga, orang tua berotot dari alam ilahi Taichu meninggal. Tanda pedang hampir muncul di tubuh Void Sky Cauldron, dan terbang jauh ke alam semesta sambil merengek. Tebasan keempat, tetua kurus dari Sekte Niekong, yang memiliki tubuh yang selalu berubah dan ada di mana-mana, seolah-olah dia bisa memasuki miliaran dunia kapan saja, meninggal. Belati penghancur jiwa hampir berubah menjadi senjata biasa. Tebasan kelima, dengan setiap tebasan, setidaknya satu tetua agung meninggal. Pada akhirnya, bahkan wanita cantik yang bersembunyi di Mountain River Universe Map, dia mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi seberkas cahaya tetapi dia tidak dapat melarikan diri, dia terkoyak oleh aura pedang Chen Fan saat dia membelah peta hingga terbuka. Peta yang bisa berubah menjadi dunia bahkan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Tanda yang terlihat muncul di sana, lalu berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Dalam sekejap, Chen Fan menebas 5 kali dan membunuh 6,5 penggarap agung. Pada akhirnya, hanya Qin Jian yang tersisa. Meskipun dia disebut sebagai Raja Bintang Jatuh, karena dia memiliki harta karun Dharma Pertahanan dan pedang kuasi ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dia masih gemetar pada saat itu. Dia seperti semut di hadapan pedang Chen Fan. Banyak penonton yang tercengang. Kekejaman Chen Fan benar-benar tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kedua pangeran surgawi yang bepergian bersama Qin Jian tercengang saat mereka menyaksikan adegan itu. Sedetik sebelumnya, mereka masih memegang harta karun kuasi ilahi mereka saat mereka hendak membantai semua orang di bumi, memusnahkan Sekte Qiong Utara, memaksa Chen Beixuan untuk menyerah dan melanjutkan misi belum lengkap yang ditugaskan kepada Qin Feng dan para pangeran ilahi lainnya. Namun, keadaan berubah pada detik berikutnya. Chen Fan menebas 5 kali dan membunuh 6 tetua agung. Hanya Qin Jian yang masih bertahan di luar atmosfer bumi. Meskipun Raja Bintang Jatuh dikenal dengan harta karunnya yang banyak dan dikatakan mampu membunuh setengah dewa, dia sepertinya tidak memiliki peluang untuk menang saat menghadapi Chen Fan yang lebih ganas lagi. Jika dia mati, bagaimana kedua pangeran surgawi bisa melarikan diri? Yuan Yi adalah contohnya. Musuh macam apa yang telah kita provokasi? Keputusasaan langsung memenuhi pikiran mereka. Salah satu pangeran ilahi tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata, dia mungkin tidak akan kalah. Tuan Tua Qin adalah putra ketujuh yang mulia dan dia terkenal karena harta karunnya. Dia selalu membawa harta yang tak terhitung jumlahnya dan yang mulia bahkan memberinya harta rahasia yang paling kuat. Dia akan aman bahkan saat menghadapi Grand Cultivator Formasi Jiwa. Agar Chen Beixuan menggunakan senjata ilahi yang begitu kuat, dia pasti tidak akan bertahan lebih lama lagi dan bahkan mungkin terluka jika terus menggunakan senjata itu. Itu masuk akal. Senjata ilahi atau harta karun kuasi ilahi tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, bahkan jika senjata itu berada di tangan setengah penggarap besar. Harta karun ilahi bahkan lebih mengerikan, penggarap besar setengah besar hanya bisa menggunakannya untuk meluncurkan satu serangan. Tentu saja, serangan tersebut bersifat apokaliptik, itu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bulan di langit, karena itu adalah 70% dari kekuatan Grand Cultivator Formasi Jiwa. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa senjata di tangan Chen Fan bukanlah senjata ilahi, atau harta karun ilahi, tetapi hanya artefak dewa, pedang patah. Meski tidak terlihat tajam sama sekali, namun tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menggunakannya. Mengetuk. Chen Fan berjalan di langit menuju Qin Jian sambil memegang pedang ke belakang sambil menatap lelaki tua itu dengan mata seperti pedang. Saudara Chen, ayo kita bicara. Ini hanyalah kesalahpahaman besar. Istana Apollo tidak berniat berperang penuh dengan Sekte Qiong Utara dan Planet Timur. Sekte besar lainnya menghasut kami untuk melakukan hal tersebut. Kita tidak perlu bertengkar lagi, karena mereka berenam sudah mati dan kesalahpahaman telah terselesaikan.
Qin Jian memberikan senyuman ramah, tulus dan lembut. Beberapa orang di bumi bahkan telah tertipu olehnya, menganggap perkataannya benar. Desir, Chen Fan tetap diam saat dia menebas lagi. Bentuk pertama dari pedang ilahi guntur muncul dari kekacauan. Aura pedang berkilau segera memecahkan langit dan menyerang Qin Jian. Meskipun tebasannya telah dihadang oleh pedang ilahi Yaoyang, sehingga menimbulkan suara yang menggelegar, pedang itu rusak parah. Ia mulai merengek saat kembali ke pelukan Qin Jian dan pencahayaannya meredup. Saudara Chen, apa maksudmu dengan ini? Qin Jian tersenyum masam. Lagi, Chen Fan berteriak dan menebas sekali lagi. Bentuk kedua dari pedang ilahi guntur, membagi yin dan yang. Suara mendesing, seolah-olah serangan itu telah memecah dunia, memisahkan yin dan yang. Itu membuat energi murni naik ke keabadian dan mengubah energi di tanah menjadi lumpur, seperti yang dilakukan oleh Raja Dewa yang tiada taranya pada zaman prasejarah. Pedang itu membawa aura pedang yang luar biasa, yang menjadi lebih tajam setelah diperkuat oleh senjata dewa. Retakan, pedang ilahi Yaoyang sama sekali tidak mampu menghentikannya. Selusin harta karun Dharma muncul di tubuh Qin Jian, termasuk kompas perunggu tua, kuali emas yang sangat aneh dengan 3 kaki dan 6 pegangan, tongkat kerajaan yang diukir dengan roh asing yang tak terhitung jumlahnya, banyak harta untuk pertahanan atau pelestarian kehidupan muncul di langit dan terbentuk lapisan aura, menghalangi tebasan Chen Fan. Pada akhirnya, mereka berhasil melindungi Qin Jian setelah serangkaian suara berderak. Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan Istana Apollo sampai akhir? Qin Jian membelalakan matanya dengan marah. Sebelum Qin Jian bisa menarik napas, Chen Fan sudah melancarkan serangan lagi. Pisahkan dunia, serangan pedang ilahi guntur menjadi semakin kuat. Qin Jian tidak lagi mampu melawan dan terbelah menjadi dua oleh tebasan setelah kehilangan pedang ilahi Yaoyang dan harta karun Dharma pertahanan. Dia pada akhirnya akan mati jika jimat ilahi tidak tiba-tiba muncul, melepaskan berkas cahaya ke bawah pada saat kritis, dan menghalangi tebasan Chen Fan yang memecahkan langit. Sayangnya, jimat ilahi ini dengan cepat terbakar, sepenuhnya dilenyapkan oleh tebasan Chen Fan. Qin Jian menggunakan semua kartu trufnya untuk menahan hanya 3 serangan dari Chen Fan. Qin Jian akhirnya tampak cemas dan ketakutan ketika Chen Fan hendak menebasnya untuk keempat kalinya. Saudara Chen, tolong jangan bunuh aku. Tunjukkan belas kasihan, tunjukkan belas kasihan. Harta karun kuasi ilahi, harta rahasia perlindungan, jimat ilahi pertahanan. Dia sudah menggunakan semua kartu asnya, tapi semuanya telah ditangani dengan serangkaian tebasan. Qin Jian akhirnya ketakutan. Meskipun dia adalah seorang tetua agung yang telah hidup selama 70.000 tahun di Istana Apollo, dia tetap peduli dengan hidupnya. Namun, dia tetap menjaga martabat setengah kultivator agung ketika dia memohon. Saudara Chen, saya akan memberikan semua yang saya miliki jika Anda melepaskan saya. Itu semua yang saya peroleh dari penjarahan banyak planet dalam puluhan ribu tahun terakhir. Banyak orang mengatakan bahwa saya sekaya planet ini. Memang benar, saya bisa membeli beberapa planet dengan seluruh properti saya, dan saya bersedia memberikan semuanya kepada Anda secara gratis, kata Qin Jian serius. Orang-orang yang hadir dan para penonton tidak tahu apa-apa tentang harta benda Istana Pangeran Apollo, tetapi mereka semua mulai terengah-engah setelah melakukan perhitungan. Dia pasti sekaya sebuah negara. Sumber daya budidaya dalam jumlah besar yang dimilikinya sudah menjadi aset mengerikan yang dapat melahirkan pangeran ilahi atau setengah penggarap agung. Namun, Chen Fan tampaknya tidak tertarik sedikit pun. Dia terus bergerak maju dengan pedangnya, tampak tenang. Chen Beixuan, jangan memaksakan keberuntunganmu. Qin Jian terkejut saat melihat Chen Fan terus mendekat. Jika kamu benar-benar membunuhku, kakak laki-lakiku, kakak kedua dan kelima pasti akan membalaskan dendamku. Saya Pangeran Ilahi ke-7, putra Kaisar Istana Apollo. Anda jelas bukan tandingannya, bahkan jika Anda menemukan peluang besar. Mereka akan menemukan Anda bahkan jika Anda bersembunyi di wilayah planet terbengkalai. Kekuatan sekte yang tidak dapat binasa jauh di luar imajinasimu. Chen Fan hanya menjawab dengan tebasan. Suara mendesing. Aura pedang itu merobek langit. Lengan Qin Jian langsung terpotong. Ark, Qin Jian menjerit kesakitan. Itu adalah tebasan dari senjata dewa. Pedang patah itu pernah menusuk jiwa ilahi Pangeran Ilahi Istana Apollo, menyebabkan luka parah. Itu sebenarnya karena cahaya dewa di surga adalah energi tingkat tinggi yang sangat murni. Sama seperti memasukkan api ke dalam air,
akan ada reaksi kekerasan. Dan itulah yang terjadi saat itu. Meskipun Qin Jian adalah seorang kultivator setengah besar, lukanya masih dikelilingi oleh lapisan tipis cahaya dewa, yang membuatnya merasa seolah-olah dia akan ditebas oleh ribuan pedang. Chen Beixuan, kamu membuat kesalahan besar, kesalahan yang tidak dapat kamu perbaiki. Jangan mendekat, atau kamu dan seluruh sekte Qiong Utara akan jatuh ke dalam jurang. Qin Jian berteriak dengan suara serak. Desir, tebasan lagi. Kaki Qin Jian terpotong. Dia berteriak lebih keras dari sebelumnya, kenapa? Aku sudah memohon padamu, kenapa kamu masih melakukan ini? Chen Fan berdiri di sana dengan senjata dewanya, benar-benar menyendiri. Aku sudah bilang padamu, aku akan membuat istana Apollo membayar dosa dan kebencianmu. Saya tidak memiliki banyak kebajikan dalam hidup saya, tetapi saya menagih semua hutang dan melunasi setiap masalah. Kamu hanyalah sebagian kecil dari ketertarikan. Saya akan pergi ke istana Apollo suatu hari nanti, itulah saatnya aku mengambil semuanya kembali. Kemudian, Chen Fan menebas lagi dan memotong lengan kanan Qin Jian. Qin Jian tidak berteriak lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap Chen Fan dengan kebencian di matanya. Chen Beixuan, kamu akan menyesali ini. Saya akan menginjak sekte Anda dan menghancurkan sekte Qiong Utara dan seluruh bumi, membunuh Anda, murid favorit Anda, dan keluarga Anda. Aku akan membakarmu dengan api iblis selama 10.000 tahun sampai kamu berubah menjadi abu. Aku bersumpah, aku bersumpah. Setelah itu, dia berteriak keras, saudaraku, aku sudah seperti ini. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Tiupan, saat Qin Jian berbicara, suara klakson kuno tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Itu berlangsung lama sekali, dan menyebar ke seluruh tata surya, bergema di setiap sudut bumi. Bahkan monster tua yang membudidayakan melebarkan mata mereka dan mengintip ke alam semesta, tampak terkejut. Gemerincing, gemerincing, kabut di luar tata surya terangkat, dan seorang pemuda dengan kereta yang ditarik burung emas memasuki medan perang. Pria itu memiliki rambut hitam berkilau yang menutupi bahunya. Dia tinggi dan dikelilingi oleh aura, seolah dia terbuat dari emas. Dia diselimuti energi sakral dan khusyuk, seperti matahari yang masuk ke dalam planet. Burung emas yang menarik keretanya hanya memiliki 2 kaki, tetapi energinya 10 kali lebih kuat daripada energi burung Phoenix api bersayap 9. Itu adalah keturunan Divine Beast yang sesungguhnya. Meskipun burung berkaki 2 tidak memiliki garis keturunan murni, ia masih memiliki 1/5 darah burung emas, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai keturunan binatang ilahi. Makhluk seperti itu memiliki tubuh yang kuat dan hampir tidak dapat dibunuh. Ia mengetahui semua jenis kekuatan ilahi api dan sebanding dengan penggarap formasi setengah jiwa setelah ia matang. Ia bahkan mungkin memiliki peluang untuk menjadi binatang ilahi sejati di masa depan. Nilainya tak terukur di alam semesta, tapi cukup untuk membeli 10 planet dengan sumber daya melimpah. Orang-orang juga akan tergoda jika itu digunakan untuk menukarkan harta karun kuasi ilahi. Itu adalah hewan peliharaan yang bertarung yang merupakan suatu keharusan untuk menjaga sekte dan menarik kereta. Memiliki keturunan Divine Beast untuk menarik keretanya, bersama dengan apa yang disebut, saudara, Qin Jian yang memanggilnya, Chen Fan sudah mengetahui siapa dia. Pangeran kelima dari Istana Apollo, Pangeran Qin Ye. Suara mendesing, kedatangan Qin Ye hanyalah permulaan. Kapal emas Apollo, setinggi 1000 kaki mulai muncul di belakangnya, lalu kapal kedua, kapal ketiga, kapal keempat. Pada akhirnya, tidak hanya kapal emas Apollo, kapal keberuntungan Taichu, dan benteng matahari iblis, hampir 1000 kapal perang berlayar menembus kabut di langit dan memasuki tata surya. Banyak tetua jiwa baru lahir dan prajurit inti emas ilahi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di masing-masing kapal perang itu. Banyak orang tidak hanya melihat kapal perang dari 7 sekte ilahi, mereka bahkan melihat sekte lain di lautan bintang, termasuk sekte Dewa Fei, sekte Qiyun, jurang Luofeng, dan lembah jahat surgawi. Ada yang punya puluhan kapal, ada pula yang punya sepasang. Ada juga pangeran ilahi yang mengendarai kereta, burung Phoenix api yang memekik, dan harimau merah yang melolong di samping pangeran Qin Ye. Kapal perang itu penuh sesak seperti hutan. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, yang menutupi seluruh tata surya. Ribuan sekte dari alam surgawi kecil selatan hadir. Pertempuran di bumi akhirnya mencapai pada saat ini.
Semua orang melihat banyak kapal perang yang panjangnya 1.000 kaki seperti gunung kecil yang berlayar keluar dari kabut gelap di sekitar tata surya. Mereka terus-menerus muncul dari kabut, bergegas maju satu demi satu seperti pangsit. Kapal luar angkasa Janji dari Sekte Janji, kapal emas Apollo dari Istana Apollo, benteng Matahari Iblis dari Sekte Matahari Iblis, seorang penonton menghitung sambil gemetar. Hampir semua sekte yang tidak dapat binasa di alam surgawi kecil. Selatan ada di sana, 30, 50, 70. Pada akhirnya, mereka begitu padat hingga menutupi langit, sehingga mustahil untuk menghitungnya. Kapal perang itu sama padatnya dengan hutan dan masing-masing memiliki energi yang menghancurkan bumi. Jumlah 10.000 penggarap inti emas saja sudah cukup kuat untuk mendistorsi dimensi, itu sebanding dengan kekuatan Naschen Soul Cultivator tahap puncak. Meski begitu, ada lebih dari 100 kapal perang seperti itu. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah Qin Ye, pangeran Istana Apollo yang berada di kereta emas yang ditarik oleh 2 burung emas di depan kapal perang. Ketuk, ketuk, ketuk. Qin Ye mengemudikan keretanya dengan tampilan tenang dan serius. Dia tetap diam dan tenang, namun kekuatannya membuat miliaran orang di bumi menahan napas, seolah-olah pembangkit tenaga listrik yang mengintimidasi telah tiba di tata surya. Bagaimana mungkin? Mengapa Qin Ye ada di sini di wilayah planet terbengkalai? Dia adalah pangeran Istana Apollo, kultivator keempat dari keluarga burung emas yang kemungkinan besar akan menjadi kultivator agung. Mengapa Kaisar membiarkan dia melakukan perjalanan ke wilayah planet ini? Bagaimana jika dia mati di sini? Mata seseorang muncul. Pangeran Qin adalah jenderal tertinggi Istana Apollo, seseorang yang tak terkalahkan di bawah ranah formasi jiwa. Karena tidak ada penggarap agung sejati di sini, siapa lagi yang bisa menyakitinya? Seorang kultivator parubaya berkata dengan nada mengejek, namun, saya bertanya-tanya apakah Pangeran Qin membawa harta karun ilahi yang kuat itu ke wilayah planet terbengkalai atau tidak. Dia benar-benar tak terhentikan jika dia melakukannya. Dia tidak perlu takut bahkan ketika menghadapi dewa ilahi. Semua orang tahu apa yang dia bicarakan. Harta karun penjaga Istana Apollo. Tombak matahari emas. Itu adalah harta karun ilahi tiada taraf yang dibuat Kaisar pertama Istana Apollo dengan tubuhnya sendiri. Itu bisa menghancurkan sebuah planet dan menghancurkan bulan dengan satu serangan. Harta karun ilahi itu selalu dikendalikan oleh Pangeran Qin Ye. Ia bisa bertarung dengan Grand Cultivator formasi jiwa untuk waktu singkat di tangannya. Chen Fan pasti bukan tandingan Qin Ye, tidak peduli seberapa kuatnya dia jika dia memang membawanya, kecuali dia bisa segera menerobos dan menjadi dewa ilahi. Penatua lain yang lebih tua dengan kerutan di wajahnya terbatuk dan berkata, itu tidak mungkin. Para dewa kuno meninggalkan kutukan dan mantra larangan di wilayah planet ini. Hukum surga tidak lengkap dan semua kekuatan di atas tingkat formasi jiwa dilarang. Harta karun ilahi bagaikan perpanjangan hidup seorang penggarap agung, yang membawa kekuatan mereka yang paling murni, itu seharusnya tidak bisa memasuki wilayah planet terbengkalai. Namun, Pangeran Qin mungkin memiliki kartu lain di tangannya, seperti harta rahasia dan jimat ilahi yang diberikan oleh penggarap agung mereka. Selain itu, planet apa yang tidak bisa diratakan oleh 100 kapal perang ini? Ketika berbicara tentang alam kultivasi, segalanya akan menjadi sangat berbeda ketika jumlah kultivator tingkat rendah mencapai tingkat tertentu. Chen Fan mungkin tidak peduli dengan 100 penggarap jiwa yang baru lahir. Tapi bagaimana dengan 1.000 di antaranya? 1.000 penggarap jiwa baru lahir sudah cukup untuk menggerakkan lautan bintang dan mengguncang alam semesta dengan satu serangan. Kekuatan mereka sangat mengerikan, setara dengan seorang penggarap formasi jiwa. Bahkan kultivator yang kuat seperti Chen Fan mungkin terbunuh dalam serangan yang tiada taranya. Saat orang-orang melihat kapal perang di belakang Qin Ye, setidaknya ada beberapa ratus penggarap jiwa baru lahir, jika tidak 1.000, dan juga berjuta penggarap inti emas. Kali ini, Chen Fan dan bumi benar-benar berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya para penonton yang melihat situasi ini dengan jelas. Arsiu dan semua anggota Sekte Qiong Utara di bumi juga merasa merinding. Namun, mereka telah melalui banyak hal, dan mereka lebih percaya pada Chen Fan, mereka tidak akan menunjukkan kekhawatiran mereka dengan mudah lagi. Tapi Qin Jian tidak berpikir demikian. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chen Beixuan, pangeran kita telah tiba dengan tentara. Kami memiliki 10 penggarap setengah besar bersama kami, apalagi ratusan penggarap jiwa baru lahir dan armada kapal perang.
Bagaimana kamu bisa menolak? Qin Jian hanya memiliki kaki kirinya yang tersisa saat itu, anggota tubuhnya yang lain telah dipotong. Lukanya berkilauan dengan cahaya dewa dan kekuatan senjata dewa membakar tubuh dan jiwa ilahinya. Meskipun batang besi hitam itu hanyalah senjata dewa standar, dan tidak memiliki kekuatan sebenarnya dari harta karun dewa, namun batangan itu masih melukainya dengan parah. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan tubuhnya, dan energinya hampir turun di bawah ranah Half Grand Cultivator. Qin Ye mendekat dengan keretanya dan melirik Qin Jian yang sebagian besar tidak memiliki anggota tubuh dengan kilatan kemarahan di matanya. Dia segera menjadi tenang kembali dan berkata dengan suara yang sangat agung, biarkan dia pergi. 10 tetua agung yang datang bersama Qin Ye tetap diam. 8 harta karun kuasi ilahi bersinar di tangan mereka. Harta karun yang telah terbang sebelumnya, termasuk peta alam semesta sungai gunung, cermin 1000 bintang, dan belati penghancur jiwa, saat ini berada di tangan sekte terkait. Kilau mereka telah pulih dan energi mereka saat ini dapat menghancurkan suatu area dalam jarak 10.000 mil, seperti harimau sungguhan. Pangeran surgawi yang mengikuti mereka juga berkata, "Bajingan, cepat lepaskan yang mulia." Chen Fan, beraninya kamu menyinggung sekte besar, membunuh tetua agung dan pangeran surgawi kita. Kami tidak akan pernah membiarkan Anda lolos begitu saja. Berlutut dan mohon ampun sekarang, yang mulia ada di sini. Hentikan omong kosong itu, kirimkan saja pasukan dan hancurkan dia. Banyak orang menatap Chen Fan dengan dingin. Beberapa pangeran surgawi dan tetua dari sekte Changshen dan sekte Wuji sangat ingin bergegas ke depan dan menelan Chen Fan. Semua orang mengerti, pangeran surgawi meminta Chen Fan untuk mengemis, tetapi itu tidak menjamin bahwa nyawanya akan terselamatkan. Dia hanya akan mati jika dia benar-benar berlutut, bahkan sektenya dan seluruh dunia mungkin akan mati bersamanya. Perseteruan antara Chen Fan dan sekte ilahi terlalu dalam. Bahkan air di surga tidak akan cukup untuk membersihkannya. Mengingat situasi ini, banyak pangeran surgawi dari sekte besar dan penggarap jiwa baru lahir dari planet lain mencibir karena mereka telah ditindas oleh Chen Fan sebelumnya, mereka memandangnya, menunggu kematiannya. Retakan, Chen Fan melihat pendatang baru dan bahkan tidak berhenti saat berada di depan beberapa ratus kapal perang dan pangeran Qin Ye. Dia berbalik lagi dan menebas sekali lagi di depan semua orang, memotong sisa kaki Qin Jian. Qin Jian tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dia menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. Dia dengan kesal memelototi Chen Fan saat dia berteriak. Luka yang disebabkan oleh senjata dewa tidak dapat disembuhkan. Meskipun Qin Jian tidak tahu dari mana pedang patah itu berasal, dia telah melihat banyak hal dan dia tahu anggota tubuhnya tidak akan tumbuh kembali. Bahkan jika mereka bisa, dia juga harus membayar harga yang terlalu mahal. Chen Beixuan, aku ingin kamu mati. Saya ingin seluruh sekte Anda dan seluruh bumi mati bersama Anda. Aku ingin, saat Qin Jian berteriak dengan ekspresi sedih, tepuk tangan, Chen Fan mengayunkan pedangnya dan menamparkan wajah Qin Jian, memukulnya beberapa ratus kaki jauhnya. Separuh wajahnya hancur dan giginya tanggal, berlumuran darah. Seluruh tubuhnya berputar puluhan kali sebelum berhenti. Wajahnya telah berubah bentuk dan sulit dikenali. Diam, kata Chen Fan. Pangeran Qin Ye menyipitkan matanya dengan kilatan kemarahan di dalam. Dia adalah pangeran istana Apollo dan dia telah membawa jutaan tentara bersamanya, namun Chen Fan berani melukai Qin Jian di depannya. Meski dia tidak punya perasaan apapun terhadap kakaknya, dia juga marah saat itu. Seorang tetua agung dari sebuah sekte besar berkata, Chen Beixuan, apakah Anda benar-benar tidak takut sekte Anda akan dimusnahkan dan miliaran orang di bumi akan terbunuh setelah Anda kalah, hanya karena tindakan Anda? Anda akan menjadi pendosa terbesar di seluruh planet timur dan wilayah planet terbengkalai. Dia masih bermimpi menjadi dewa ilahi, tetapi dia tidak tahu bahwa penggarap jiwa yang baru lahir tidak bisa menjadi dewa ilahi. Bahkan Yang Mulia dan Song Yufeng, Lone Ranger itu, masih jauh dari posisi dewa ilahi. Sesepuh parubaya lainnya tertawa. Seseorang mencoba meyakinkan Chen Fan untuk berhenti menolak dengan tatapan ramah. Saudara Chen, kami tidak akan pernah menyakiti siapapun dari sekte Qiong Utara jika Anda mundur. Mereka belum tiba tepat waktu, tetapi mereka semua tahu Chen Fan akan mendapat masalah ketika mereka melihat mayat di mana-mana dan betapa menyedihkannya Qin Jian, Raja Bintang jatuh. Mereka yakin bahwa tidak akan ada lagi masalah besar, karena mereka tiba dengan hampir 10 tetua agung dengan harta karun kuasi ilahi mereka,
Pangeran Qin Ye, beberapa ratus penggarap jiwa yang baru lahir dan kapal perang yang mengelilingi bumi, mengepung Chen Fan yang sudah memilikinya, telah berjuang untuk waktu yang lama, dia pada dasarnya terpojok saat itu. Namun, akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan semuanya tanpa ada yang meninggal. Jadi, tetua yang anggun dan baik hati itu berusaha meyakinkan Chen Fan untuk menyerah dengan tampilan ramah. Tapi Chen Fan hanya mengayunkan pedang patah di tangannya dengan lembut. Membunuh. Mengikuti suara dingin itu, Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke kelompok kapal perang. Aura pedangnya sangat tajam dan lapisan dimensinya rapuh seperti potongan kertas di depan badan dewa kesuksesan awal Chen Fan yang sangat kuat, semuanya dengan mudah ditembus. Ribuan kilometer hampir seperti satu langkah bagi Chen Fan. Desir, detik berikutnya, Chen Fan telah mencapai kelompok kapal perang. Ledakan, dia bergegas maju. Kapal perang itu mungkin terbuat dari planet emas atau Dewa Apollo dan ada banyak susunan yang terukir di atasnya, tapi bagaimanapun juga itu hanyalah harta karun surgawi. Bagaimana mereka bisa menahan bentrokan melawan badan Dewa Chen Fan yang awalnya sukses? 8 kapal perang telah segera dihancurkan olehnya. Para penggarap inti emas di kapal itu seperti tahu di bawah palu. Ribuan dari mereka tidak mampu menahan kekuatannya yang tak terkalahkan dan meledak di langit, berubah menjadi kabut darah bersama dengan kapal. Tapi itu bukanlah akhir. Kemudian, Chen Fan menebas dan melepaskan Thunder Divine Blade. Serangan itu menyapu langit, aura pedang melintas di angkasa, membunuh puluhan penggarap jiwa yang baru lahir. Harta karun Dharma pertahanan di tubuh mereka bahkan tidak mampu menghentikan Chen Fan sedetik pun, dan terbelah menjadi dua seperti pasta kertas. Puff, hampir tidak ada bentrokan dan satu tebasan. Setelah perjalanan panjang, pasukan dari alam surgawi kecil selatan, mengira mereka dapat menaklukkan bumi di seluruh wilayah planet terbengkalai dengan mudah, menderita kerugian besar. Hampir 100 penggarap jiwa yang baru lahir meninggal. Beraninya kamu, para tetua agung sangat marah. Bahkan Pangeran Qin Ye membelalakkan matanya yang berkilauan karena marah. Orang normal akan menyerah di hadapan pasukan yang begitu mengesankan, mereka akan bernegosiasi, dan hanya mengambil tindakan jika mereka tidak punya pilihan lain. Namun, Chen Fan memilih untuk menyerang terlebih dahulu ketika tuan yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan kekuatan yang dahsyat, seperti gunung yang runtuh. Dia pasti sedang bermain api. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Bahkan Pangeran Ilahi yang lunak dan para tetua telah menghukum mati Chen Fan dalam pikiran mereka. Orang ini terlalu ceroboh. Dia hanya memiliki otot untuk otak. Beraninya dia menyerang pasukanku. Apakah dia pikir dia bisa meremehkan sekte yang tidak dapat binasa hanya karena dia membunuh beberapa penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir? Dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari sekte yang tidak dapat binasa. Kita bisa menghancurkannya dengan mudah jika kita menyerang bersama. Tetua agung dari sekte janji mencibir dalam pikirannya. True Essence juga muncul dari para tetua lainnya dan energi mereka mengguncang dunia. Mereka siap mengaktifkan harta karun kuasi ilahi di tangan mereka untuk membunuh Chen Fan bersama-sama. Meskipun Chen Fan mengalahkan Qin Jian dan yang lainnya, mereka percaya bahwa 10 tetua agung, harta karun kuasi ilahi, dan beberapa ratus penggarap jiwa yang baru lahir pasti dapat menghapus Chen Fan dari muka bumi. Ini adalah energi di luar imajinasi orang-orang di wilayah planet terbengkalai. Selain itu, Pangeran Qin Ye juga ada di sana. Dia adalah makhluk tak terkalahkan di bawah peringkat formasi jiwa dan dia memiliki kartu truf terbesar di tangannya. Tapi Chen Fan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia hanya mengayunkan pedang patah di tangannya dengan gerakan lembut dan berkata, "Dewa terbang." Ledakan. Pada saat itu, seberkas cahaya perak terang yang tak terbayangkan muncul di langit. Sinar itu sepertinya berisi jenderal ilahi dari pengadilan surgawi yang diselimuti aura yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan armor dewa dan memegang belati dewa. Tingginya 10.000 kaki dan wajahnya tampak buram dalam cahaya. Tebasan itu membelah langit dan menghancurkan alam semesta. Aura pedang itu sungguh indah tak terbayangkan. Bahkan ada keanggunan di dalamnya, jika dibandingkan dengan yang terakhir, seolah-olah itu telah ditangani oleh pedang ilahi dewa di surga yang tiada taranya. Satu-satunya kekurangan adalah jenderal surgawi dari pengadilan surgawi, dia tampak agak ilusi, tidak sekongkret sebelumnya. Namun, energinya masih jauh lebih kuat daripada serangan lain yang dilakukan oleh Chen Fan di masa lalu. Desir, setelah tebasan ini, alam semesta sepertinya membeku.
Semua orang, termasuk para penggarap jiwa yang baru lahir, 10 tetua agung dengan harta karun kuasi ilahi, dan Pangeran Qin Ye, tetap diam dan tampak seolah-olah mereka sudah gila. Tebasan Chen Fan dengan santai menyapu langit, menciptakan aura pedang perak yang melintas di hadapan semua orang. Sinar cahayanya bahkan tetap ada setelah menempuh jarak 10.000 mil, seolah-olah dunia akan terbelah. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya, retakan. Setelah suara itu, 10 tetua agung yang berdiri di depan Chen Fan bahkan tidak dapat menggunakan harta karun kuasi ilahi yang mereka miliki tepat waktu, tubuh mereka telah terbelah tepat di tengah. Bukan hanya tubuh mereka, jiwa dewa dan jiwa yang baru lahir mereka juga telah terbelah dua oleh pedang dewa. Bahkan Pangeran Qin Ye mengeluarkan tangisan yang menggemparkan. Lengan kirinya telah terpotong, keretanya retak, rambutnya acak-acakan dan dia didorong ke belakang. Adapun ratusan kapal perang dan penggarap jiwa baru lahir di belakang mereka, 100 kapal perang hancur pada saat yang sama, penggarap inti emas dan jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya meninggal. Garis yang dibuat oleh pedang perak itu telah melintas sejauh 10.000 mil, membentuk celah hitam raksasa yang tak terbayangkan di langit. Itu belum ditutup setelah sekian lama, meninggalkan pemandangan yang menakjubkan. Jutaan tentara dan beberapa ratus penggarap jiwa yang baru lahir sama rentannya dengan binatang sebelum tebasan Chen Fan. Semua orang terkejut. Di langit, badai energi mengamuk, darah menutupi dunia, banyak anggota tubuh yang patah dan pecahan kapal perang berjatuhan di mana-mana di bumi. Dimensi itu mengeluarkan suara gemuruh. Parit hitam raksasa yang membentang dari tempat Chen Fan berada hingga 10.000 mil jauhnya tampak seperti jurang maut. Dilihat dari bawah, tampak seperti luka hitam di langit. Bagaimana mungkin, semua penonton, termasuk penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, orang-orang di bumi, sekte, dan penggarap nakal dari lautan bintang, membeku di tempat saat mereka menyaksikan prestasi luar biasa dan luar biasa itu. Hampir setengah dari pasukan koalisi yang terdiri dari ribuan sekte, yang datang dengan sikap galak, menyapu seluruh tata surya seolah-olah bisa meratakan bumi dengan satu kaki, dibunuh oleh Chen Fan dengan satu tebasan. 10 tetua agung bahkan berasal dari sekte yang tidak dapat binasa, termasuk di antara para penggarap yang paling kuat dan unggul, para pemimpin sekte mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa mengaktifkan harta karun kuasi ilahi mereka. Chen Fan dengan cepat menghancurkan tubuh dan jiwa mereka hingga berkeping-keping dengan tebasan itu. Beberapa dari mereka mengetahui seni rahasia pengganti atau memiliki harta rahasia, mereka bahkan mungkin selamat dari serangan dari penggarap formasi jiwa. Tapi Chen Fan membunuh mereka dengan senjata dewa, pedang patah. Meskipun pedang patah itu hanyalah sebagian kecil dari senjata dewa standar, bagaimanapun juga, itu adalah senjata dewa yang sebenarnya, senjata yang memiliki kekuatan luar biasa kuat. Selain ketajaman dan kekerasannya, hal yang paling menakutkan adalah luka yang ditimbulkannya tidak dapat disembuhkan. Seorang kultivator akan cepat mati jika cederanya fatal. Bahkan penggarap besar formasi jiwa pun tidak mampu menerima tebasan Chen Fan secara langsung. Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Qin Ye dengan cepat mundur. Lengan kirinya telah terpotong dan tetesan darah merah terciprat kemana-mana. Dia dulunya sabar, bermoral dan mulia seperti naga di dunia manusia, rambutnya berantakan saat ini dan dadanya berlumuran darah. Dia tidak terlihat bermoral sama sekali. Rentan. Chen Fan melangkah maju lagi dan menebas untuk kedua kalinya, membelah selusin penggarap jiwa baru lahir menjadi dua bagian dari pinggang. Sayang sekali seni pedang dewa terbang ini hanya bisa digunakan sekali. Chen Fan menghela nafas. Dewa terbang adalah kekuatan ilahi agung yang dapat membangkitkan keinginan jiwa yang ditinggalkan oleh mantan ahli senjata untuk melancarkan serangan yang sangat cemerlang dan tak terbayangkan. Semakin kuat pemilik senjatanya, semakin menakutkan serangan dewa terbang. Dalam hal ini, dia pernah menjadi jenderal alam dewa. Meskipun itu hanya bagian dari pedang dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, itu tetap saja sangat menakutkan. Bunuh dia, semuanya, bunuh dia, Qin Ye berteriak dengan marah. Dia marah dan sedikit takut, karena dia akhirnya mengerti mengapa saudara laki-lakinya yang kelima dan keenam tetua agung telah dikalahkan, bahkan ketika dia membawa harta karun kuasi ilahi bersama mereka. Ternyata Chen Beixuan terlalu kuat. Ketika tebasan itu muncul, Qin Ye bahkan merasa seolah-olah sedang menghadapi ayahnya, Kaisar Istana Apollo. Ayo lakukan, suara mendesing. Ada bendera di mana-mana, seperti hutan, dan banyak sekali tentara seperti hujan di langit.
Penggarap jiwa baru lahir dan inti emas yang tak terhitung jumlahnya dari sekte besar bereaksi dan mereka dengan terburu-buru bergegas maju dengan mata memerah, siap mempertaruhkan nyawa mereka. Banyak kapal perang bahkan menggunakan meriam utamanya. 99 arai guntur ilahi dimulai pada saat yang sama, yang sebanding dengan kekuatan seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat atas. Membunuh. Suara pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengguncang matahari dan bulan. Ribuan sinar cahaya memenuhi langit, pancaran cahaya menembus matahari dan gelombang energi yang mengerikan menghantam tanah, membuat dunia berguncang dan udara pecah. Ini memang merupakan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembudidaya inti emas seperti semut dalam pertempuran ini, Chen Fan mampu membunuh 1000 dari mereka dengan satu tangan dan puluhan pembudidaya jiwa yang baru lahir sekarat. Suara mendesing. Chen Fan terletak di tengah medan perang, tempat yang telah berubah menjadi lautan cahaya. Ada rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan hukum Dharma di dalamnya. Petir dan cahaya saling terkait dan 1000 kultivator inti emas dan jiwa yang baru lahir mati hampir setiap detik. Chen Fan menebas musuhnya lagi. 8 kapal perang meledak dan selusin penggarap Nas Chen Sol terbunuh. Namun, mereka tetap bergegas maju tanpa pamrih. Beberapa dari 10 tetua agung selamat dari serangan paling mematikan karena mereka berada di ujung tanduk. Meskipun mereka telah terluka parah, hampir jatuh dari alam setengah kultivator agung, mereka masih meminum beberapa obat ilahi dan meningkatkan kekuatan Dharma mereka ke tingkat tertinggi untuk mengendalikan harta karun kuasi ilahi dan mengepung Chen Fan lagi. Ledakan, langit retak, mereka mendorong energi mereka ke tingkat maksimum dan mengaktifkan harta karun kuasi ilahi mereka. Serangan mereka dapat dibandingkan dengan serangan dari penggarap formasi jiwa sejati dengan output 50%, area dalam radius beberapa ratus mil berubah menjadi lubang hitam raksasa. Banyak penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Mereka diseret ke dalam penyerangan, segera ditabrak saus daging bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan suara. Bahkan jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir mereka hancur berkeping-keping. Sekelompok semut. Chen Fan menebas dengan tatapan dingin dan tenang di matanya. Dia benar-benar merasa nyaman. Meskipun dia tidak dapat menggunakan dewa terbang, dia masih memiliki kekuatan jiwa setengah baru lahir. Tubuhnya, jiwa ilahi, dan jiwa yang baru lahir semuanya berada di atas level inti emas. Tubuhnya luar biasa kuat dan kekuatan dharmanya tidak ada habisnya, seperti mesin gerak abadi yang dapat bertarung selamanya. Tidak peduli bagaimana orang-orang itu menyerang Chen Fan, dia mengabaikan mereka dan mengirimkan tebasan yang melintasi matahari dan bulan. Boom, boom, boom. Suara gemuruh terdengar setiap kali pedang Dewa Chen Fan berbenturan dengan harta karun kuasi ilahi, yang menghancurkan jiwa para penggarap dalam jarak beberapa ribu mil dan tubuh mereka hampir hancur. Daerah itu dipenuhi dengan energi suci yang kuat dan cahaya dewa. Pada akhirnya, daerah itu sebenarnya telah berubah menjadi tanah kematian. Hanya setengah penggarap besar, pasukan terorganisir, atau pangeran ilahi dengan harta karun kuasi ilahi yang dapat terlibat dalam pertempuran itu. Pangeran surgawi jauh lebih lemah daripada setengah penggarap agung, mereka hanya bisa melancarkan beberapa serangan menggunakan harta karun kuasi ilahi dengan seluruh kekuatan dharma mereka. Tapi itu sudah cukup. Pangeran ilahi dapat mengirimkan satu serangan, akan ada 10 dari mereka dengan gabungan 10 pangeran ilahi. Hal ini sangat mengganggu tindakan Chen Fan, karena hanya harta karun kuasi ilahi dan kekuatan di tingkat setengah penggarap besar yang dapat melukainya. Meskipun serangan Chen Fan tidak ada bandingannya, dia masih memiliki tubuh dewa inti emas, itu mulai bergetar sedikit setelah menerima serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Retakan mulai muncul di sana, tubuh dewa yang sempurna tidak lagi sempurna. Namun, musuh Chen Fan lebih menderita dalam pertukaran ini. 10 tetua agung, lusinan pangeran ilahi, beberapa ratus penggarap jiwa yang baru lahir, dan 1 juta tentara telah dikerahkan untuk menyerangnya, tetapi lalu apa yang terjadi? Hanya beberapa tetua agung yang tersisa, pangeran ilahi telah menderita kerugian besar dan hanya sepertiga dari para penggarap jiwa baru lahir dan inti emas yang tersisa. Pertempuran di langit itu baru dimulai setengah jam sebelumnya, namun lebih dari beberapa ratus ribu petani telah tewas. Chen Fan, pergilah ke neraka. Qin Ye memegang pedang ilahi Yaoyang di tangannya dan memberikan semuanya pada saat ini, menunjukkan kekuatan istana Pangeran Apollo, yang tak terkalahkan di bawah tingkat formasi jiwa. Dia melintasi langit dengan pedang, mengguncang dunia saat mencoba membunuh Chen Fan.
Namun Chen Fan hanya memberikan tebasan backhand dan dengan mudah memantulkannya. Meskipun Qin Ye diklaim tak terkalahkan, masih ada perbedaan besar antara kekuatannya dan kekuatan jiwa setengah baru lahir Chen Fan. Mengapa? Qin Jian, yang kehilangan seluruh anggota tubuhnya, melayang di tepi medan perang. Dia hanya bisa menyaksikan adegan itu dengan kaget. Seharusnya tidak seperti ini. Tentara yang terdiri dari ribuan sekte telah melakukan serangan penuh. Ada hampir 10 sekte yang tidak dapat binasa dan 100 sekte besar. Wilayah planet manakah yang tidak dapat mereka taklukkan? Kecuali jika ada penggarap besar formasi jiwa yang nyata, mereka seharusnya dapat menaikkan level wilayah planet dengan mudah. Mengapa Chen Fan begitu kuat? Dia masih penuh semangat setelah mengalahkan begitu banyak setengah penggarap besar. Dia tetap sombong di tengah badai, seperti gunung. Siapa sebenarnya pria ini? Apakah dia benar-benar reinkarnasi dari seorang penggarap agung? Qin Jian benar-benar terdiam. Pada akhirnya, seorang pangeran ilahi langsung membakar dirinya sendiri dan membakar jiwa ilahi serta tubuhnya, berubah menjadi cahaya paling murni dan menyatu dengan harta karun kuasi ilahi miliknya. Serangan terkuat dari harta karun kuasi ilahi menghantam tubuh Chen Fan dan meninggalkan luka sepanjang beberapa inci. Sayangnya, luka itu sembuh dalam sekejap mata. Giliran saya akan membantu, hitunglah aku. Pangeran surgawi lainnya juga berteriak ketika mereka membakar diri mereka sendiri dan menggabungkan jiwa surgawi mereka dengan harta karun kuasi surgawi mereka, yang kemudian dibangkitkan sepenuhnya untuk melakukan serangan kekuatan penuh. Desir. 8 luka lagi segera muncul di tubuh Chen Fan, namun luka itu tidak menghentikannya sama sekali, dia masih tampak bertekad. Aura pedang itu melintas di langit dan pedang patah di tangannya sangat tajam, mampu membunuh atau melukai orang hanya dengan satu sentuhan. Harta karun kuasi ilahi bahkan retak karena tebasan Chen Fan. Ketika setengah dari pangeran surgawi jatuh, setengah penggarap besar mati-matian membakar darahnya dan menggabungkan tubuhnya dengan senjatanya, memasukkan seluruh jiwa dan energinya ke dalam harta karun kuasi ilahi untuk membuat serangan sekuat mungkin terhadap Chen Fan. Ledakan, serangan itu sungguh kuat, bahkan Chen Fan pun sedikit terkejut. Pedang ilahi langit biru itu bagaikan naga sejati berwarna hijau. Itu membawa kekuatan tak berujung dari penggarap formasi jiwa dan sangat kuat, cukup untuk membuat udara pecah. Itu mengenai tubuh Chen Fan dan menimbulkan luka sepanjang 1 kaki, hampir memotong lengan Chen Fan. Bahkan tubuh Dewa Chen Fan yang awalnya sukses tampaknya sedikit kewalahan setelah serangan semacam itu. Dia terluka, ada darah merah di mana-mana. Terlalu lemah, kata Chen Fan dengan nada lembut, matanya tanpa emosi. Dia menebas dan menghempaskan pedang ilahi langit biru, dan segera merusak harta karun kuasi ilahi itu dengan parah sambil merengek. Sing tua, mata para tetua agung sekte janji yang tersisa juga berwarna merah. Membunuh, dia berteriak. Lukisan 1000 bintang tiba-tiba mengeluarkan cahaya paling terang. Tetua agung dari sekte Wuji bergabung dengan lukisan itu, semua vitalitas dan esensi sejatinya dimasukkan, pada akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Hanya cahaya yang tersisa di dunia pada saat itu, cahaya yang sangat murni. Lukisan 1000 bintang bahkan membentuk galaksi yang panjangnya miliaran mil saat menghantam Chen Fan. Dunia retak dan matahari serta bulan runtuh, seolah-olah banyak sekali planet yang jatuh dari langit, membuat seluruh bumi berguncang. Namun, Chen Fan menopang dirinya dengan bantuan pedang dalam sekejap dan melontarkan 2 kata, Dewa Terbang. Desir, pedang patah itu berubah menjadi seberkas cahaya perak, terbang dari tangannya seperti tombak yang sangat terang. Cahaya itu melintas di seluruh dunia dan dengan mudah menembus lukisan 1000 bintang, menghancurkan jiwa ilahi terakhir dari tetua agung sekte janji. Itu kemudian menembus penggarap inti emas dan jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya masuk ke tubuh Qin Ye. Itu memakukan pangeran Qin Ye di langit, seolah-olah dia adalah lukisan di dinding. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam, banyak orang memandang pemuda berjubah hitam dengan wajah tercengang, menyaksikan kejayaannya saat dia menekan ribuan sekte sendirian. Tetua dari sekte Qiyun mendongak dan bergumam, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu kuat? Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawabnya.